Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Kita dikasih kesempatan lagi nih untuk membuat podcast gini ya. Ngobrol yuk, kita ngobrol apa aja gitu ya. Ngobrolin apa aja kita Ngobrol apa aja yang insya Allah ada manfaatnya ya. Insya Allah, setidaknya bermanfaat buat kita sih. Iya. Melepaskan kepenatan hidup. Bener. Manusia kalau mau ngobrol mesin gitu kan, ngedengong aja. Aduh. Li, coba ngomongnya ke arah sini. Oh iya, maaf Pak. Iya, aduh. Soalnya ngomong ke sana soalnya kagak kerekam. Iya, maaf. Iya gitu, teh gimana hari ini aktivitasnya, Paling nggak apa? Mau emang nanyain apa? Nggak apa-apa, maksudnya apa, Hari ini nama berbeda lagi. Oh gitu, berubah lagi jadi apa nih? Mister sekarang- Kipas Angin. Bukan. Apa tuh? Bukan. Jin kupu-kupu. Bukan. Tas duyung. Bukan. Bukan. Panci laba-laba, bukan. Juga. Panci laba-laba jual gope tuh di sekolah depan SD. Oh, itu namanya panjang banget, Li. Apa nah? Oh, itu bukan nama. Oh bukan, dulu waktu SD itu kan ada yang laba-laba gitu tuh, panci gitu, gopean harganya jualnya. Tahu sekarang berapa dah? Nggak boleh ngebahas gituan. Kayaknya seru ngebahas jajanannya. Tapi kita bukan ngebahas jajanan hari ini. Kan. Jadi AA berubah hari ini namanya. Nama A sekarang Muhammad Yusuf Ibrahim. Wow. Keren kan? Mulia sekali. Bagus sekali. Kalau gitu V juga lah, gantilah. Mulai dari namanya ada Idris Nuhud Soleh Ibrahim. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Itu nama-nama nabi ya. Nah, paling Bang Udin Kumis. Kenapa harus ada kumisnya? Tetangga A dulu itu namanya Bang Udin berkumis. Biasanya kan sate. Aku paling tahu. Loh, Bener sih. biasanya begitu. Iya, dia tuh Kita kayak sate. jangan promosi itu, nggak boleh soalnya. Kalau di endorse, kalau di Oh gitu, ya buat Bang Kumis seluruh dunia gitu. Kalau mau endorse kami boleh lah. Boleh. Bener. Oke, jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita masih Iya, Li. diberikan nikmat, selalu nikmat. Oh, Masya Allah, Li, banyak banget. Nikmat. Kita juga masalah nikmat ini mau kita diskusiin, Apa? Mungkin next time kita ngebahas itu ya. Betul, masalah nikmat ini gitu kan. Nikmat, bukan nikmat. Oh gitu. Ya karena Vali ini abis minum Apa ini ya? Apa? abis apel jadi itu. Iya. Iya. Nggak ada korelasinya. Oke, gitu. Tak lupa juga salawat kita ya pada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW. Dan sebelum kita lanjut nih, kita buka dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk para pendengar setia kita, insya Allah hari ini kita akan sedikit membahas nih obrolan biasanya sih nih dialami sama rekan-rekan yang sudah berumah tangga sih, Masa? atau mungkin diri pribadi yang sedang merasakan kebingungan dengan dirinya. Bisa jadi. Bisa jadi. Emang kita mau bahas apa, Li? Gini Ngebahas permen coklat? ya, bukan. Bukan. Apa kita mau bahas cuka apel? Enggak, Bukan juga. bukan. Apa kita mau bahas Nyi Roro Kidul? Bukan. Oh, enggak. Kita mau Enggak, sekarang dia udah bukan di Kidul, Li. Oh, bukan di Kidul. Di Wetan. Enggak ngerti apa Nggak dia. ngerti. Kan ada Kidul, Wetan, Kaler. Paling ngerti nggak sih? Enggak, itu Jadi apa? paling sama sekali nggak tahu kalau Nyi Roro Kidul itu karena dia ada di Kidul. Enggak. Kidul itu artinya selatan. Oh, gitu. Bener nggak sih Kidul dari selatan? Iya kali ya. Iyalah, kan dia kan ada di pantai selatan. Iya benar. Iya, jadi gini, terkait maksudnya kita gitu, atau Kita, Li. ya kita maksudnya mereka kami gitu kan, yang merasa melihat gini kan, kayaknya ada kesalahan deh gitu. Ada Misalnya, kesalahan dengan dari misalnya papa mama gitu sekalian, atau kita nih kayaknya ngerasa diri kita ada yang aneh gitu, entah ini lahir karena pola asuh kah gitu. Maksudnya kok kita melakukan sesuatu yang aneh gitu, apa tuh, Li? gimana pengen ngejelasinnya, bingung gitu ya. Juga yang denger lebih bingung lagi sih. Iya, ininya sih gini, kita tuh ngerasa diri kita tuh kayaknya nggak di sini gitu, tapi kita tuh melakukan sesuatu yang menurut kita itu lu tuh kan kayaknya orang baik gitu loh, gitu. Tapi lu kok kenapa begini gitu, karena tampilan sekilas gitu kayaknya lu baik gitu kan, tapi kok lu bisa melakukan hal kayak gini. Terus yang kedua mungkin ada orang tua juga melihat Satu-satu apa sih, Li? ya Maksudnya intinya yang sih, satu aja tadi gak ngerti gitu oh paling. nggak ngerti. Sebenarnya pusing.
Itu sulit Ferguson. Aduh, sulit. Apa ini karena disleksia kali ya? Jadi gimana ya? Nggak tahu. Tapi yang jelas sih Ali ya. Pola asuh itu memang sangat luar biasa Li. Jadi dia tuh pola asuh itu benar-benar membuat membuat karakter yang mengkristal dalam diri kita, baik diakui atau tidak. Bahkan ketika kita salah asuhan itu nanti pengaruhnya itu akan sangat luar biasa gitu. Nah, gitu lah. Contoh simpel nih, apa yang mau kasih contoh apa ya? itu Misalnya gini, kita tahu tentang marah itu nggak baik ya. Tapi kita dapat sedikit senggolan aja ya, kita senggol bacok gitu langsung. Wow, keras banget tak. Kita marah gitu emosi gitu. Lagi Tapi abis itu nyesel. Motor, ada yang ngebut terus langsung bilang kucing gitu ya. Oh, mending undur-undur kan Iya, undur-undur lu gitu kan. Nah, tapi abis itu kita nyesel. Jadi kayak kita melakukan sesuatu itu kita mengeluarkan, tapi sebenarnya itu nggak baik. Karena kita tahu teorinya, tapi kita keluarkan gitu endingnya nyesel gitu. Jadi maksudnya kayak gitu-gitu tuh kenapa bisa ada gitu? Maksudnya itu ngerti nggak sih ya? Coba menangkap apa yang otak bisa tangkap aja ya Li ya. Untuk teman-teman pendengar, kira-kira begitulah bahasa saya. Iya, Pali tuh banyak banget ngejelasin, gitu kan ya. Oh, banyak dan ngejelasin. Semakin Pali ngejelasin, semakin pusing. Semoga nanti istri Pali nggak pusing juga ya dengan penjelasan Pali gitu kan. Oh begitu, aduh betul harus ini dong apa tuh bahasanya tuh translator dong nggak sih menurut asli. Coba di ini dulu, kalau kita mau ngomong itu dihimpun dulu gitu. Gitu. Yang mau kita ceritain itu sebenarnya apa sih gitu. Gitu. Iya kayak begitulah. Jadi kita punya bahasa yang lebih efektif dan efisien gitu. Gitu. Pengen ngerti apa yang ngucapin tuh salah. Nah kayak gitu-gitu juga apa nih karena pola asuh bukan? Bisa jadi sih. Ada trauma-trauma masa kecil ya. Oh gitu. Kadang-kadang kan ya. Iya, pengen ngerasa omongan Pak itu belibet tapi maksudnya ngerti nih mau kesini gitu loh tujuannya. Gitu. Terus kenapa paling nggak ngomongin yang tujuannya aja? Kenapa harus belibet dulu? Nah itulah sama seperti tadi. Kita tahu teorinya marah nggak boleh gitu kan. Tapi ternyata sedikit cubit gitu kan kucing lu gitu kan. Kalau cubitnya cubit manja gitu. Iya. Nanti lah nggak tahu Tapi yang pasti gini ya Li ya. Sebenarnya makan kita hidup tuh udah enak sih ya. Kita punya Al-Quran, terus kita juga punya Nabi yang di situ Allah tuh udah ngasih tahu juga ke kita gitu kan ya. Nabi. Jadi Allah tuh udah ngasih tahu bahwa sungguhnya pada diri para nabi itu, para rasul itu, gitu kan ya, itu uswatun hasanah gitu kan. Iya. Itu adalah contoh-contoh yang terbaik. Kayak gitu. Jadi Allah itu memberikan kisah-kisah hikmah yang sangat luar biasa. Bahkan ada juga yang secara spesifik di sana Allah memuji kisah itu dengan sangat luar biasa juga. Karena dalam kisah itu mengandung sebuah hikmah yang besar gitu kan, yang benar-benar bisa kita tiru. Kayak gitu, Li. Jadi para nabi itu kan mereka sudah jelas ya manusia ya. Kayak gitu ya Li. Betul. Jadi mereka adalah manusia-manusia yang sangat sempurna. Mereka adalah manusia-manusia yang memiliki kesolehan yang sangat luar biasa. Dan kita bisa mencontoh kesolehan mereka, mencontoh keistiqomahan tauhid mereka, mencontoh kekokohan tauhid mereka, keistiqomahan ibadah mereka. Maaf tadi ralat dulu ya. Kayak gitu. Jadi ke arah situ Li. Tapi ternyata bukan cuma contoh kesolehan aja Li yang bisa kita lihat sebagai uswah, tetapi juga bagaimana pola asuh itu ada pada setiap nabi gitu kan ya. Bagaimana Nabi Adam mengasuh 4 anaknya sehingga muncul konflik. Terus bagaimana Nabi Nuh mengasuh istri dan anaknya sehingga muncul konflik dan lain sebagainya. Tapi apakah ketika muncul konflik itu menyatakan bahwa mereka lemah seperti kita manusia? Justru disitulah poinnya, Vali. Bahwa sesungguhnya ya mereka adalah manusia biasa, yang artinya mereka juga melakukan kesalahan, terus juga mereka memperbaiki kesalahan mereka. Dan Allah akan memberikan kita rumusan-rumusan untuk keluar juga dari masalah-masalah itu. Sehingga sebenarnya masalah yang kita hadapi saat ini itu adalah sebuah pengulangan-pengulangan dari yang memang pernah dihadapi oleh para nabi terdahulu gitu. Jadi kalau kita ngelihat misalnya ya, misalnya kita
punya istri yang nauzubillah min zalik akhlaknya buruk. Kita tinggal lihat nabi siapa yang dia diuji dengan istri yang memiliki akhlak yang buruk. Terus ketika kita punya anak yang bahkan zolim banget gitu ya Li ya, kayak gitu. Nah di situ juga sama gitu, kita juga akan melihat yang seperti itu juga kayak gitu. Nah perbedaannya adalah para nabi itu mereka diuji dan dikondisikan demikian untuk kita contoh kayak gitu. Sementara kalau kita seringkali diuji dengan ujian-ujian karena kita mau berbuat salah gitu Li perbedaannya. Ya jadi kalau para nabi itu ujiannya demikian supaya jadi contoh buat kita. Kan tadi ya mereka itu suri teladan. Kayak gitu. Jadi ketika kita menghadapi ujian yang seperti ini gitu kan ya. Misalnya ketika kita diuji dengan ujian hawa nafsu, kita bisa melihat bagaimana Nabi Adam bisa membebaskan dirinya dari dosa hawa nafsu dia. Kayak gitu. Zikir apa yang kemudian beliau lantunkan sehingga diterima taubatnya. Itu ada di dalam kisahnya Nabi Adam. Kayak gitu dibahas tuh. Terus nanti ada lagi nabi yang lain gitu kan ya. Pikiran kan. Bisa. Misalnya kayak Nabi Yunus juga sama, bagaimana beliau bisa melakukan sebuah pertobatan atas amal. Sebenarnya kan kalau kita lihat mah Nabi Yunus mah kagak salah-salah amat gitu ya Li. Yaudahlah bodo amat gitu. Cuma gitu doang kan Li. Kan kita juga sering banget kayak gitu ya. Iya. Tapi maksudnya kadang kita juga kayak gitu. Kita kan ya jangan kan kayak gitu ya. juga suka misalkan ada anak gitu kan. Nggak mau ngaji gitu. Terus suka berpikir, udahlah anak ini mah susah lah, udah tinggalin aja bodo amat dah. Kayak gitu. Tapi nggak dimakan ikan paus kan? Kagak, alhamdulillah ya, bukan nabi. Malah makan ikan lele ya kan? Iya bener, malah makan. Gitu. Gitu. Jadi maksudnya cuma kayak gitu aja. Kalau kita pikir mah apa sih dosa yang dilakukan Nabi Yunus sehingga dia harus ditenggelamkan dan dilahap oleh ikan besar gitu kan ya. Kalau kata kita mah ya untuk ukuran kita sebagai manusia mah itu mah bukan dosa gitu ya. Nah gitu. Cuma ternyata di situ pun ada pembelajaran dan bagaimana Nabi Yunus bisa mendapatkan pertobatannya itu. Nah begitupun dengan Nabi Yakub kayak gitu. Nabi Yakub juga sama gitu kan ya. Bagaimana kemudian kenapa beliau harus sampai kehilangan Nabi Yusuf, kenapa juga beliau kehilangan adiknya Nabi Yusuf yaitu Nabi Bunyamin gitu kan ya. Terus juga kenapa beliau memiliki anak yang kemudian anak-anaknya saling bertengkar dan kenapa beliau memiliki istri yang saling bersaing kayak gitu Li. Itu pun bisa kita telaah juga kenapa dan bagaimana kayak gitu. Dan di sini memang bahkan di dalam Al-Quran itu Li disebutin, jadi kisahnya Nabi Yusuf itu dalam Quran surat Yusuf itu adalah kisah yang paling indah. Allah sendiri bilang kayak gitu karena kisahnya itu lengkap Li di situ. Ada kisah tentang bagaimana seorang ayah mengatur rumah tangga. Ada kisah bagaimana kisah cinta antara Nabi Yusuf itu kan ya dan istrinya. Kisah cinta antara Nabi Ishak dan istrinya. Kisah cinta antara Nabi Yakub dan istrinya. Itu pun mau tidak mau harus diceritakan. Gitu, Li. Tapi hari ini mah spesifik dulu dah. Kita nggak bahas yang itu dulu tuh. Yang pertama tuh apa itu Li? Pola asuh. Pola yang Nabi Yakub tuh bisa kenapa bisa dapat ujian yang kayak gitu ya? Terus akhirnya bisa jadi pembelajaran buat kita tuh. Apa sih yang mau sampaikan gitu. Sirahnya. Jadi kan gini, pertama kita ngasih tahu dulu masalahnya gitu kan ya. Jadi ketika Nabi Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya Li, itu kan memang ada penyebab Li. Bukan cuma gara-gara Nabi Yusuf lebih ganteng, bukan. Apa karena Nabi Yusuf lebih diperhatiin Ya, karena Nabi Yusuf itu lebih diperhatiin. Jadi dulunya itu Li, jadi nih ada pokoknya kenapa bisa memunculkan dendam yang sangat kesumat di antara saudara-saudaranya itu, 11 orang saudaranya itu dendam banget kepada Nabi Yusuf karena ya memang mereka secara kasat mata melihat sendiri bagaimana lebih dibandingkan. Bagaimana Nabi Yusuf itu memang dan Benyamin yang waktu itu masih bayi itu benar-benar dimanja banget oleh ayahnya. Jadi munculnya kecemburuan kayak gitu. Dan ini adalah sebuah contoh, maksudnya gini, uswah gitu kan. Kita bisa melihat uswah hasanahnya adalah ketika kita menjadi orang tua, walaupun kita condong terhadap satu anak, maka kemudian kita jangan sampai membedakan mereka.
secara materi, kasih sayang dan lain sebagainya, kayak gitu, Li. Terus udah gitu juga di sini juga sama. Memang betul gitu kan ya, bahwa sesungguhnya di awal Nabi Yakub pernah salah dalam mengasuh sehingga anak-anaknya itu seperti itu, Li. Tapi kemudian jadi dulu itu Nabi Yakub itu selalu arahnya itu jadi berbicara tentang aku gitu kan ya, kayak gitu. Aku orang soleh, kalian harus mengikuti agama yang aku bawa, kayak gitu. Tapi begitu Allah dalam tanda kutip gitu kan yang menghukum Nabi Yakub, disitulah Nabi Yakub melakukan sebuah pertobatan yang sangat luar biasa, sehingga di sana dia tidak lagi berbicara aku, tetapi dia berbicara Allah, kayak gitu. Jadi yang dia kenalkan itu bukan tentang akunya dia, tetapi yang dia kenalkan itu tentang bagaimana ketauhidan. Sehingga ketika anaknya diajarin tauhid pada saat itu ya, jadi akhirnya mah happy ending, Li. Udahannya itu kan semua keluarganya Nabi Yakub berkumpul. Happy ending aja. Happy ending. Nah, cuma di sini tadi kok bisa seperti itu, Li? Kenapa Nabi Yakub bisa melakukan kesalahannya itu? Artinya Nabi aja berbuat salah tapi ya biar jadi contoh buat kita gitu ya. Biar jadi contoh buat kita, Li, kalau para nabi itu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita salah berbuat juga maksudnya ya masih tidak bisa ada diselesaikan. Karena kan pada saat Nabi Yusuf itu pun direncanakan untuk dibunuh, pada saat itu anak-anak udah pada gede kan. Kadang-kadang kita mikir anak usia segini apa benar masih bisa dibenerin gitu kan ya. Ternyata jawabannya ada di situ, masih bisa. Kalau ternyata di sini pun kita kembalikan konsep tauhidnya secara benar, mengenalkannya itu bukan dengan ego. Kan kadang-kadang kita sebagai orang tua juga ngenalin anak tuh kan dengan ego ya. Kamu itu harusnya malu, bapak ini kepala sekolah. Oh jelas, bapak gitu ini kan, kepala Li. kepolisian. Kamu tuh kok malah pakai narkoba, bapak ini kan kepala BNN, gitu kan ya. Kayak gitu, Li. Nah itu yang salah, kayak gitu. Padahal harusnya pendidikan itu kita mulainya dari tauhid. Kayak gitu. Dan ternyata walaupun usianya tuh sudah lewat, itu masih bisa gitu. Dan ini juga sama, Li. Kenapa Nabi Yakub dulu kenapa Nabi Yakub memperlakukan seperti itu? Karena ada kisahnya juga. Nabi Yakub itu adalah putra dari Nabi Yakub itu adalah putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim gitu kan ya. Nabi Ishak itu, Li, sampai dengan usia yang sangat tua, beliau tidak memiliki anak. Kayak gitu kan ya. Dan ketika usia sangat senja barulah kemudian Allah memberikan anak, dan anaknya kembar, kayak gitu. Yang satu bernama Yakub, yang satu bernama Aish, kayak gitu, Li. Tapi ternyata di sini Nabi Ishak itu lebih dekat dan lebih sayang kepada Aish, sementara istrinya lebih dekat dan lebih sayang kepada Yakub. Sehingga dalam beberapa kesempatan itu istrinya merasa cemburu gitu kan ya, gitu, sayangnya juga. Jadi Nabi Yakub mendapatkan pola pengasuhan dalam tanda kutip yang salah di sini dari ayahnya, kayak gitu. Jadi kenapa Nabi Yakub melakukan hal itu? Karena secara tidak langsung dia mengadopsi dan mengadaptasi bapaknya. Itu disadari apa enggak kayak gitu misal sih? Nah, seringkali hal seperti ini tidak disadari, kayak gitu. Tapi apakah di sini Nabi Ishak juga salah? Tidak juga, karena bagaimanapun pada saat itu Nabi Ishak itu seorang nabi yang usianya sudah sangat sepuh, Li. Dan ketika Allah memberikan anak itu kan beliau, maksudnya itu anugerah yang benar-benar tidak pernah beliau duga gitu, Li, sebelumnya. Masa di usia udah segini masih bisa Allah kasih. Jadi ketika Allah ngasih anak itu benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Jadi di situ beliau akhirnya lupa gitu kan ya dengan hal ini dan itu, kayak gitu. Sehingga karena kecemburuan itulah pernah satu masa, jadi kan Nabi Ishak itu sudah sangat tua ya, bahkan saking tuanya beliau sudah tidak bisa lagi melihat, kayak gitu, Li. Udah rabunnya itu udah parah banget, kayak gitu. Jadi saat itu jadi kan karena kedekatan Nabi Ishak dengan Aish itu ya, jadi seringkali kalau Aish itu sering diberikan doa-doa oleh Nabi Yusuf, kayak gitu, Li. Jadi gini, kalau Nabi Yakub itu nanti menjadi anak-anaknya itu pada jadi nabi gitu kan ya, dan nanti juga Yakub itu sendiri kemudian mendapatkan gelar namanya menjadi Israel gitu kan ya, kayak gitu. Sehingga Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Yakub. Nah, kalau Aish itu, Li, dia adalah orang-orang yang kemudian Allah turunkan kepadanya
orang-orang besar, Li. Persia, Romawi itu adalah keturunan dari Aish gitu kan ya, kayak gitu. Jadi pada saat Nabi Ishak sedang duduk, istrinya tuh ngomong ke anaknya, ke Nabi Yakub, tuh ayah kamu sedang duduk, hayo coba kamu deketin dia, kamu bawain ini makanannya dan air minumnya, terus kamu minta doa supaya hidup kamu barokah, kayak gitu Li. Dan akhirnya Nabi Yakub di situ belum jadi nabi ya, jadi Nabi Yakub itu mendatangi ayahnya gitu kan ya, terus kemudian meminta doa gitu kan ya. Dan di situ karena Nabi Ishak itu tidak tahu bahwa yang datang itu adalah Nabi Yakub, beliau mendoakan gitu kan ya, kayak gitu, semoga kamu menjadi nabi, keturunan kamu juga menjadi nabi, menjadi orang-orang soleh dan kayak gini gitu kan ya, kayak gitu. Terus ya seneng dong didoain kayak gitu, amin 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 gitu kan ya. Tapi kemudian di situ ternyata itu sudah selesai, Nabi Yakub pergi. Nah Aish datang ke ayahnya, bawa makanan juga gitu kan ya. Terus kata Nabi Ishak, aku kan sudah makan, bukan tadi kamu yang membawa. Terus kata Aish itu bukan aku gitu kan ya. Dan disitulah kemudian Aish tahu bahwa sesungguhnya itu adalah saudara kembarnya. Dan disitulah dia murka, dan dia di situ ingin membunuh saudaranya sendiri. Tapi kemudian di situ dia bilang ke ayahnya, oh, kalau tadi ayah sudah mendoakan dia untuk mendapatkan gini, maka doakanlah saya untuk menjadi orang yang besar gitu kan ya, dan pengikut saya juga menjadi orang-orang besar juga. Itulah kenapa memang keturunannya Aish itu kemudian menjadi raja-raja di Romawi, di Persia, besar itu ya. Oh Li, yang kayak gitu Li. Jadi dan memang sampai seterusnya keturunan Aish dan juga keturunannya Nabi Yakub itu memang seringkali tidak akur, kayak gitu. Jadi seringkali memang terjadi percekcokan gitu ya dia. Jadi yang itu ternyata turun-temurun yang itu berasal dari sebuah pola pengasuhan, kayak gitu. Dan di situ karena Nabi Yakub dia ingin panjang ini pembahasannya. Panjang banget Li. Waduh. Karena Nabi Yakub itu mau dibunuh sama saudara sendiri, akhirnya dia kabur ke rumah pamannya. Nah pamannya inilah yang kemudian punya anak-anak gadis cantik-cantik, gitu kan ya. Dan dia jatuh cinta pada satu orang perempuan. Tapi ya gitu Li, jatuh cinta pada satu orang perempuan. Terus kata pamannya, jangan dulu kalau kamu pengen menikah sama ini, kamu harus mengabdi dulu selama 1 tahun. Dan 1 tahun dia ngabdi, menjadi penggembala dan sebagainya. Terus datang lagi, terus kata pamannya tuh gini, di sini mah kita nggak terbiasa menikahkan yang bungsu duluan, jadi harus kakaknya dulu. Jadi kalau kamu mau nikahin yang bungsu, kamu harus nikah dulu sama kakaknya. Loh begitu. Akhirnya dia nikah. Jadi syariat yang zaman dahulu mah boleh menikahi kakak beradik Li, zaman dulu. Gitu kan ya. Jadi kan syariat itu terus disempurnakan ya. Iya. Kayak gitu. Jadi nikah dulu lah sama kakaknya untuk mendapatkan adiknya. Nah si kakaknya ini yang kemudian punya anak, gitu kan ya. Dan sementara adiknya ini dialah ibu dari Nabi Yusuf dan Nabi Binyamin. Jadi mereka berasal dari 2 orang tua yang berbeda. Tapi memang itu. Jadi Nabi Yakub menikahi istri pertama hanya untuk menjadi syarat agar dia bisa mendapatkan wanita yang dia cintai. Di sini sebenarnya kita cintanya juga banyak banget nih yang kemudian bisa kita explore gitu kan ya. Tapi di sini pun ada sesuatu yang perlu kita pelajari juga, ada hikmah yang kita ambil juga Li, bahwa ketika menikah dengan cara yang dipaksakan sehingga akhirnya cinta tidak tumbuh di situ, maka dia pun mengasuh anaknya dengan setengah hati, kayak gitu. Jadi bisa jadi memang dia punya anak banyak dari istri yang pertama itu, tetapi kemudian perlakuan yang berbeda itu diberikan kepada anak yang lain. Itu pun sebelumnya itu kenapa yang ini punya anak banyak, karena istri yang kedua ini itu lama Li. Gitu. Iya, nggak lah. Gitu ya. Jadi tuh nunggu mati dulu apa gimana? Maksudnya apa? Istri yang pertamanya? Enggak, memang menikah. Bahkan sebenarnya begitu Binyamin lahir, istri yang kedua itu meninggal. Ya. Itulah kenapa Nabi Yakub pun semakin sayang kepada 2 anaknya itu, karena udah tinggalin maknya. Dia Buntot, Nabi Yakub sangat mencintai perempuan itu. Ditambah Iya. lagi ternyata begitu ini lahir, si perempuan itu meninggal gitu kan ya. Kayak gitu Li. Nah disitulah kemudian terjadi. Nah
itu sih yang kemudian kita bisa ambil hikmah dari itu semuanya adalah tentang bagaimana sebuah pola asuh yang bahkan mampu merusak nilai kasih sayang gitu di keluarga itu sendiri, kayak gitu. Dan di sini kita ngambil hikmah. Cuma emang tadi kalau Nabi Yakub, jadi permasalahan mulai dari Nabi Ishak diselesaikan di zamannya Nabi Yakub, dan bahkan diselesaikan di Nabi Yusuf, kayak gitu Li. Tapi tetap kan udahannya kan happy ending ya, kayak gitu. Dan kenapa bisa happy ending? Karena di sini ada sesuatu yang harus dibayar oleh Nabi Yakub, kayak gitu. Jadi ngerti maksudnya, ketika kita mungkin kan yang rekan-rekan sekarang kan di dunia sekarang udah digital ya, maksudnya ketika melihat parenting kayaknya sesuatu yang baru gitu, dia ngerasa dirinya tuh kayaknya ada yang salah dulu kayaknya gitu kan, pokoknya perlakuan seperti ini gitu kan, artinya bisa diperbaiki gitu ya, bisa diakhiri ya gitu ya. Oh itu tadi Li, maksudnya dari kisah yang ini aja kita mempelajari banyak hal ya, kayak gitu. Mulai dari Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan juga perjalanan Nabi Yakub untuk bisa mentobatkan anak-anaknya juga gitu kan. Itu kan panjang banget sebenarnya ya, yang mungkin nggak bisa detail kita bahas di sini gitu kan. Tapi intinya adalah bahwa sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar memberikan jawaban kepada kita secara keseluruhan, bahkan termasuk ngasuh anak pun, kayak gitu. Jadi banyak, ini kita baru nyeritain tentang kisahnya Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Yusuf. Nanti banyak lagi kisah nabi-nabi yang lain yang menceritakan tentang bagaimana ngasuh istri, bagaimana ngasuh anak gitu kan. Misalkan Nabi Lut seperti apa, Nabi Ibrahim seperti apa ketika mengasuh Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail, kayak gitu. Terus Nabi Muhammad juga itu adalah versi yang paling lengkap gitu kan ya, kayak gitu Li. Jadi sebenarnya justru kalau kita memang mengembalikan konsep hidup kita ke Al-Quran, itu semuanya sih udah banyak banget ya, gitu. Jadi ketika Al-Quran bilang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu memang sesuatu yang real. Nah kadang-kadang kita mah nggak ngelihat ke aspek itunya gitu kan ya, kayak gitu. Kayak mungkin kalau kita juga jarang sekali mendengar kisah Nabi Yakub secara utuh ya. Kalau Nabi Yusuf mungkin sering ya, ada film-filmnya gitu ya Lia. Yusuf juga pasti endingnya intinya tentang itu. Apa? Tentang ya itu, percintaannya itu biasanya. Banyaknya percintaannya itu, terus ketika beliau jadi menteri keuangannya gitu kan ya, habis itu udah aja selesai gitu kan. Gitu doang. Jadi nggak yang detail-detailnya gitu. Betul, kan ya. Kita juga nggak tahu kenapa itu saudara pada benci gitu karena terus juga di situ juga nggak diceritain gimana kelakuan, maksudnya perbuatan yang ayahnya lakukan gitu kasih enggak Nabi Yusuf tuh bisa hebat gitu. Iya, kayak gitu. Cuma memang sih memang sangat luar biasa ya lihat di mana Allah memberikan kita nabi. Itu kan dulu mah suka ada yang bilang, terus kenapa kalau emang maksudnya kenapa Allah nggak mengutus manusia yang benar-benar sempurna aja sih, atau malaikat sekalian gitu kan ya. Oh justru supaya memang bisa benar-benar dicontoh oleh manusia manapun. Jadi kita tuh jadi kayak nggak punya dalih gitu loh, gitu kan ya. Dan kita bahkan nggak bisa bilang, oh dia mah nabi pantasan begini. Oh nggak gitu kok gitu. Nabi juga manusiawi banget gitu. Kayak gitu. Nabi juga melakukan ini, Nabi juga melakukan ini gitu kan ya. Tapi ternyata memang dan di situ dikasih tahu gitu, ketika mereka melakukan ini, jalan keluarnya adalah kayak gini gitu. Ya. Jadi arahnya tuh lebih ke situ gitu, Lid. Cuma ya insya Allah mungkin nanti akan kita sambung lagi. Kalau sekarang kayaknya pembahasannya lebih ke sampai situ aja gitu ya, dia bahwa sungguhnya Al-Quran itu adalah lengkap banget gitu untuk kita, termasuk dalam parenting juga gitu. Yang insya Allah mungkin nanti pertemuan berikutnya kita juga akan selalu ada sesi untuk parenting ya Li ya. Baru pengen kulik lagi tapi kejauhan ya, panjang ntar ya. Kenapa itu Li? Nggak apa-apa sih ya, terus aja. Maksudnya dulu kita tuh soal ini ya, pola maksudnya gitu kan. Yang tadi tanyain maksudnya gitu, kita tuh kayak gini kan otomatis terbentuk dari karena pola yang di atas gitu kan. Sering kali sih memang demikian. Gitu kan. Maksudnya yaitu ketika kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu salah, tapi kita lakukan, apakah itu terbentuk karena pola, apa emang apa gitu loh. Iya bisa jadi sih emang demikian juga Li gitu ya. Kadang-kadang sih gini, pembiaran anak melakukan keburukan aja seringkali ya, itu juga lama-lama akan berpengaruh juga kepada akhlak si anak tersebut. Kayak gitu. Gitu kan ya, ngefek banget gitu kemana-mana gitu kan. Ngajarin anak untuk, misalkan kita kadang-kadang ngebecandain anak dengan berbohong. Sebenarnya kan jadi anak itu pertama kali belajar berbohong dari siapa? Dari orang tuanya Li.
Iya. Heeh. Terus kalau kita tanya bohong itu sebenarnya baik apa buruk sih? Kita semua sepakat bahwa berbohong itu buruk. Tapi kok diajarin? Iya. Ini tuh bercanda, Heeh. tapi Iya anak-anak kan? kayak ngerti otaknya bercanda. Iya, kayak gitu kan ya. Terus gaya bercandanya kan udah pasti beda kan, Beda. gitu. Tapi Beda kalau main sama penerimaan. anak-anak tuh kalau mereka berkata tuh gitu. Kalau mereka bohong tuh ketahuan banget gitu. Iya. Pakai dulu kayak pikir untuk melakukan. Iya, iya. Jadi pokoknya banyak hal lah. Iya. Nanti mungkin insya Allah kalau ini kan kita berbicara untuk hanya sampai aspek Bahwa ini semua tuh ada ya. pembelajaran ya gitu ya. Maksudnya ketika kita melakukan kesalahan, bisa kok nanti diperbaiki gitu kan ayah. Insya Allah gitu. Siap. Nanti kalau emang nanti kita misalnya ada pembahasan ya, bagaimana anak belajar berbohong gitu, mungkin ada satu sesi khusus. Iya. gitu. Nanti juga kita bakal nanyain ketika anak Tantrum atau gimana? tantrum, terus ketika berantem ada juga katanya ngomong dibiarin, ada juga harus dilerai gitu dengan alasannya masing-masing. Jadi itu harus yang bener yang mana gitu kan, Semuanya tergantung situasi nanti. Nah, kembali ya. itu kan nanti kan kita bahas tuh, Tidak bisa digeneralkan semuanya seperti itu. Oh gitu. Oke. Ya kayak gitu, Oke. Oke, baik teman-teman, rekan-rekan pendengar setiap podcast Ngobrol Yuk. Pembahasan kita hari ini kita mencoba memahami bahwa kita yang mungkin merasa ada kesalahan, artinya kan di situ tuh bukan berarti tertutup peluang kita untuk lebih baik gitu kan. Insya Allah bisa lebih baik. Gitu ya. Amin. Kita akhiri saja ya pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya Vali, teman malam kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.